Bentar ya Pak ya, kita prepare Pak. Kang. Oke ya teman-teman. Oke. Siap. Oke ya, teman-teman. Oke, teman-teman, udah ya. Teman-teman. Siap, Kapus? Siap sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, terima kasih telah hadir pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait KRI Nanggala 402. Operasi SAR KRI Nanggala telah memasuki hari ketiga menuju hari keempat sejak dinyatakan submiss atau hilang kontak pada tanggal 21 April 2021 dini hari. TNI Angkatan Laut bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Basarnas, KNKT, dan BPPT, serta aset negara sahabat seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI Nanggala. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kasal terkait dengan isyarat yang ketiga, yaitu SAPSAM. Untuk itu, saya minta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan operasi SAR KRI Nanggala sampai hari ini dan langkah-langkah selanjutnya. Kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak sekalian, dan rekan-rekan media. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pelaksanaan SAR sesuai dengan Task Organization SAR KRI Nanggala, di mana pada 3 hari yang lalu telah saya sampaikan bahwa Satgas SAR telah mengisyaratkan submiss, di mana pada proses submiss tersebut terhadap KRI Nanggala yang hilang kontak, kita telah melaksanakan mengerahkan kekuatan unsur-unsur, baik unsur TNI AL maupun unsur-unsur
lain, di mana unsur TNI AL kita telah mengerahkan 16 KRI dan 5 pesawat udara yang masih melaksanakan pendeteksian sampai saat ini, yang khususnya unsur-unsur yang memiliki kemanitan yang tinggi, yang dibantu oleh 4 kapal dari Baharkam Polri, kemudian 2 kapal Basarnas dan 1 kapal Bakamla, dan juga bantuan dari negara sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI, di mana ada saat ini ada kapal Australia, Brigade Barat, dan masih dalam perjalanan yang insya Allah nanti malam akan datang, yaitu kapal Rescue MP Megabakti dan juga Swift Rescue dari Singapura yang mudah-mudahan dapat membantu. Namun demikian kita juga sudah datangkan KRI Rigel yang sudah bekerja sejak semalam. Dan sampai saat ini KRI Rigel sedang melaksanakan pendeteksian lanjutan untuk meyakinkan kontak-kontak yang bawa air di sekitar Datum atau posisi terakhir kapal selam terlihat, dan sampai siang hari ini masih mendeteksi dan mengevaluasi hasil dari datum yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti sore sudah ada meyakinkan bahwa kapal selam ada di situ. Kemudian pada beberapa hari lalu dan sampai hari ini tadi telah ditemukan beberapa kepingan dan barang-barang yang berada di sekitar lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam itu, yang diyakini merupakan bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam, dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di pelunjuk torpedo. Jadi bukti-bukti nanti akan sekarang kita bukti-bukti yang terapung bersama dengan kemarin yang saya sampaikan, terjadi tumpahan minyak, kemudian oli, dan juga barang-barang yang ini, barang-barang ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, dan barang-barang ini tidak dimiliki oleh umum, dan di sekitar radius 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas, sehingga dan dari para ahli dalam saksi ahli dalam hari ini adalah mantan ABK KRI Nanggala dan juga komunitas kapal selam, diyakini bahwa ini adalah barang-barang milik KRI Nanggala, di mana yang hitam ini adalah belum kelihatan. ya, coba dari sini. Udah bang. Nah, yang hitam ini adalah peluru tabung torpedo. Kemudian yang tengah ini adalah untuk pembungkus pendingin, pipa pendingin. Ini ada tulisannya Korea, di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering, kemudian dikasih pelumasi oleh kapal selam, dan itu juga ikut muncul. Dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada press room, ya, supaya tidak kondensasi press room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam materi udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini sehingga kita isyaratkan untuk
dari submiss kita tingkatkan menuju fase subsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase subsang. Di mana pada fase subsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik di Surabaya atau nanti ke Banyuwangi akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari submiss menjadi subsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga Hiu Kencana. Jadi Angkatan Laut ada warga Hiu Kencana, adalah warga kapal selam atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barat Polri, dan dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan berdatangan, nanti akan berusaha keras karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT dalam bahasa bisa memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Kami kembalikan pada Allah. Terima kasih Kasal. Rekan-rekan media sekalian, dari bukti yang ditemukan ini kita lihat botol kecil dengan garis warna orange. Ketika ditemukan, ini dalam posisi juga di botol. Karena setiap ABK yang khususnya bertanggung jawab ke periskop itu selalu membawa botol ini. Kami minta penjelasan dari Kasal terkait garis warna orange ini. Tadi paling awal. Oke. Masih. Jadi saya jelaskan, Kolonel Indra ini adalah mantan komandan KRI Cakra yang selama berdinas di komunitas kapal selam, sehingga sangat paham sekali tentang apa-apa yang berada di kapal selam tersebut. Silakan. Majid menyampaikan untuk yang di KW merah ini adalah bis, yaitu FED. Kalau bicara FED ini jadi digunakan saat periskop itu harus lembur, harus licin. Nah, bila periskop ini kering akan diolesi FED oleh ABK, termasuk saat periskop dinaikkan ini tidak licin, dikasih garis ini. Garis ini semula warnanya tidak merah, yaitu agak putih atau krem gitu, karena mungkin terjadi panasan di laut dan sebagainya, sehingga warnanya berubah jadi merah, jadi orange. Dan garis ini biasanya ABK yang bertanggung jawab terhadap periskop itu membawa sebanyak ini karena biasanya terus disimpan, diletakkan dekat dengan dekat periskop. Jadi ini adalah cadangan di dalam kapal selam, kemudian ditempatkan di situ. Apabila terjadi kekeringan, maka dia akan melumuri di periskop tersebut. Nah, itu kira-kira, sehingga memang keluar dari kapal selamnya sudah seperti ini, tidak seperti yang ditemukan minyak solar itu adalah di permukaan laut. Kemudian bisa dijelaskan sedikit terkait bungkus yang ada tulisan Korea Selatan ini adalah ketika overhaul tahun 2012. Ya, silakan.
adalah pelindung pipa untuk pipa-pipa yang mengandung freon dan sebagainya. Ini biasanya untuk mengurangi kondensasi, termasuk di restroom atau di jaringan pipa sistem pendingin. Ini dari Korea dengan ini bahasa Koreanya Airteon, sekali namanya Airteon. Dan termasuk penjelasan yang warna hitam ini, silakan dijelaskan itu fungsinya apa dan bisa keluar karena apa? Siap. Ini adalah peluru kantor torpedo. Tempatnya itu di dalam pelunjuk torpedo, di bawah atau di atas. Ini sebenarnya untuk kalau kita lihat bentuknya agak sedikit peluru untuk. Ini untuk melindungi torpedo di dalam kantor supaya tidak terbenturan dengan dari bayangan. Terus seperti disampaikan di sini ada bentuk baut-baut. Ini sama persis yang ada di KRI Cakra atau kelas KRI Nanggala. Terima kasih, itu tadi penjelasan terkait barang bukti yang ditemukan di tempat diduga kuat adalah hilangnya KRI Nanggala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kami sampaikan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut tadi bahwa operasi SAR ini juga melibatkan kapal-kapal Polairut yang saat ini juga terus bekerja bersama dengan TNI Angkatan Laut dan dari negara sahabat, dan kapal Polairut ini juga dilengkapi dengan instrumen bawah air yang digunakan mencari keberadaan KRI Nanggala. Oleh karena itu, saya persilahkan Kapolri untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan Polairut dalam SAR KRI Nanggala. Silakan. Terima kasih yang menghormati Bapak Panglima, Bapak Kasal serta rekan-rekan media. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, tentunya dalam kesempatan ini kami keluarga besar institusi Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait dengan perkembangan terakhir dari misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Selama beberapa hari ini saya mengikuti dan mendampingi Bapak Panglima dan Bapak Kasal, dan kami mengikuti perkembangan mulai dari penemuan fase Sabluk, Submis sampai dengan Sapsang pada hari ini. Tentunya kami sangat merasakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar TNI, khususnya saudara-saudara kami TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu kami selalu berdoa bahwa seluruh kegiatan yang kita laksanakan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan dengan segala upaya yang ada. Saat ini kami telah menurunkan 4 unit kapal barata, kapal berlatih, kapal balam, dan kapal enggang yang tentunya kami turunkan untuk membantu mensupport dalam rangka pencarian terhadap kegiatan rescue. Dan kemudian juga ada 4 unit drone robotik operator vessel tipe SRF 08 yang memiliki kemampuan untuk masuk dan melakukan pencarian sampai dengan kondisi 300 meter di bawah permukaan, dan juga 4 unit alat sonar 2D untuk penceritaan hingga kedalaman 1 km. Saat ini peralatan kami terpasang dan bergabung di KRI 354
kewaspadaan dan KRI Layang. Jadi dalam kesempatan ini tentunya sekali lagi kami akan terus melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk bersama-sama dengan saudara kami dari TNI Angkatan Laut, dan kami juga tentunya mempersiapkan kampus-kampus apabila nanti diperlukan. Diizinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan semburian dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut sebagai penghormatan tertinggi kami. Naga Basarnya Jalayuda Pamungkas, tabah sampai akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, paling depan. Saya kemarin dari Kompas, pertama kami turut prihatin dalam berita, dan kami secara pribadi saya juga berharap ada inisiatif mengenai temuan yang ada 6 barang bukti ya, temuan yang ditinggal dari KRI Nanggala itu posisinya apakah tersebar atau terpusat pada lokasi. Seperti berdasarkan dari Pak Puspen kemarin ada di radius sekitar 10 km dari lokasi yang dicari. Terima kasih. Ya, silakan. Pak, Cecilia dari Metro TV mau tanya Pak, apakah titik koordinatnya masih belum dapat dipastikan? Karena kemarin terakhir jarak pencariannya itu kan 23 nautical mil. Yang kedua, bagaimana kemudian pembagian tugas ataupun sektor terhadap bantuan dari luar negeri? Tadi kami juga melihat pesawat militer Amerika Serikat juga telah berangkat. Bagaimana pembagian tugasnya Pak? Dan yang ketiga, jika melihat temuan-temuan ini Pak, bisa digambarkan sebenarnya bagaimana gambaran kondisi dari submarin ini di lokasi, karena tadi disampaikan juga kedalamannya cukup dalam 850 meter di bawah permukaan laut Pak. Bagaimana gambaran sebenarnya dari kapal ini, apakah memang terjadi pecahan atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih dari Kompas dan Metro. Kami persilakan Kasal untuk menjawab. Terima kasih. Temuan ini ditemukan mengapung bersama dengan tumpahan minyak waktu awal hari kedua dan ketiga. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 2 mil dari posisi jantung, jadi saat kapal selam tersebut menyelam di selatan. Jadi selatannya mungkin karena waktu itu kena arus sehingga waktu jam 4.30 dia menyelam. Nah ini ketemunya sekitar jam 7 jam 8. Sampai detailnya juga kita masih dapat sebenarnya bersama dengan tambah yang lain, tapi yang kita yakini bahwa benar-benar ini adalah miliknya kapal selam yang kita ambil. Ya, jadi kemudian untuk pembagian tugas kapal negeri sudah kita bagi menjadi sektor-sektor dalam radius 10 mil. Ya, kemudian nanti untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti yang Swift Rescue miliknya Singapura, dia akan mempunyai ROV yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Nanti akan kita tempatkan dekat dengan KRI Rigel, sehingga dengan hasil pendeteksian yang sore ini, kalau ingin nanti terbukti bahwa itu betul-betul Nanggala, sehingga langsung kita tindak lanjuti dengan ROV maupun peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Swift Rescue miliknya Singapura. Demikian juga untuk dari Australia yang Brigade Barat ini juga kita tempatkan di dekat karena mereka memiliki heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan deteksi bawah air. Yang kemarin sore mereka langsung bekerja sampai siang ini, namun hanya menemukan kontak sonar saja. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh KRI Rigel dengan sektor-sektor. Kemudian bagaimana gambaran? Ya tentunya dengan peralatan yang sudah keluar ini terjadi keretakan karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi
keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang kayaknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya tadi Bapak? Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, yang dibantu di sebelahnya dengan MS Ballarat miliknya Australia. Oke, Panglima. Hari Sugari. Untuk Kompas sama Metro terjawab ya. Oke, silakan. Ketika satu proses pencarian ini dilakukan, kemudian memang nanti ketemu gitu. Nah, bagaimana upaya ketika harus mengevakuasi para korban, para awak kapal yang saat ini jumlahnya 53 itu dengan cara apa sehingga keselamatan mereka juga bisa terjamin, dan bagaimana ketika mengevakuasi kapal selam tersebut. Terima kasih. Dari media Pak? TVRI. Oh, TVRI. Ya. Ya, silakan. Terima saya cuma dari CNN mohon informasi, memastikan saja apakah serpihan ini kan sangat kecil sekali. Apakah ini terjadi ledakan atau memang hanya retakan besar saja? Kemudian kalau kita lihat isyarat sudah dinaikkan menjadi saksa. Akan berapa lama proses pencarian, evakuasi dan penyelamatan awak ABK akan dilaksanakan secara resmi? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari TVRI dan CNN ya. Silakan. Terima kasih. Bagaimana evakuasinya? Tentunya di kapal selam ini ada organisasi yang namanya ISMERLO, International Submarine Escape License Office, yang mana di dalam setiap 2 tahun mereka bicarakan tentang bagaimana penyelamatan kapal selam. Ya, sehingga ketika distress dari pertama kita sampaikan, mereka sangat merespon itu dan datang kapalnya ini, tentunya mereka akan melakukan langkah-langkah bagaimana untuk evakuasinya. Ya, ada cara dengan dimbus, seperti selang masukkan ke dalam. Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicoba dengan selang pengembus, dihembus dengan kecepatan tinggi sehingga bisa naik juga bisa juga dengan diangkat. Kemudian yang Silver Rescue pihaknya Singapura ini juga mempunyai kapal selam ini yang dia memiliki seperti robotik yang di bawah itu untuk memasang peralatan. Ya, tentunya ada cara-cara untuk itu karena sudah masuk dalam organisasi ISMERLO tadi. Ya, mudah-mudahan kapal-kapal yang ditawarkan dan dikirim ke tempat kita dari luar negeri dapat mengevakuasi, tentunya dengan nanti yang saya sampaikan ke depan bahwa dengan risiko yang tinggi kan ini karena kedalamannya 850, tentunya ada cara-cara untuk itu. Kemudian yang disampaikan tadi terjadi serpian, ledakan atau keretakan, jadi bukan ledakan. Kalau ledakan nanti sudah ambiar semuanya. Nah, ini karena retakan, jadi secara bertahap di bagian tertentu saat dia mulai turun ini pasti terjadi fase-fase mulai dari kedalaman 300, 400, 500 ini ada fase-fase keretakan. Karena kalau ledakan pasti ini akan terdengar, di sonar pasti terdengar kalau ledakan. Jadi bukan ledakan, jadi lebih pada keretakan. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Saya dari Utara. Dengan kondisi kapal yang sedang mengalami keretakan itu berapa persen Pak kemungkinan ABK itu? Ya, nanti dijawab sekalian yang ini ya, terkait evakuasi, cara evakuasi dan kemudian berapa persen ABK masih bisa hidup ya. Silakan. Kapan berapa lama evakuasi akan kita lihat nanti setelah dari organisasi dari ISMERLO ini, Rekapara tentunya akan kita kumpulkan jadi satu untuk membicarakan ini. Tapi saya belum membatasi ini, tapi akan kita cek, kita evaluasi dari teman-teman yang ada, ya, sampai bisa untuk mengevakuasi tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, jadi tetap akan kita upayakan untuk bisa dievakuasi.
Jadi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya. Nanti tentunya akan kita bicarakan dari tim kita, baik yang di dalam negeri nanti maupun di luar negeri. Dari kumparan kita tidak bisa melihat sampai bagaimana korban tadi yang disampaikan dengan adanya ini, karena belum ketemu untuk salah satu korban ataupun berapa belum ketemu, jadi baru ditemukan ini. Jadi kita tidak bisa menduga-duga sampai seberapa kondisi korban dan sebagainya. Harapan kita nanti dengan evakuasi tadi baru bisa kita tentukan. Ya, karena tidak ada bukti serpihan apapun dari korban, sehingga kami tidak bisa menduga tentang berapa ataupun seberapa kondisinya aja. Tapi tentunya dengan adanya barang-barang ini ya silakan rekan-rekan mengevaluasi sendiri dengan itu. Ya, satu terakhir, ya silakan. Dari Sindo, Pak. Sindo, ya. Dua pertanyaan saja, Pak. Kalau ini tadi dikatakan mengatakan, apakah artinya ini air ini sudah masuk ke dalam seluruh bagian kapal ya, ke dalam bagian kapal selam, dan kemudian menjaga kembali seberapa besar sih Pak penutupan awak 53 awak kapal ini masih bisa melakukan satu lagi tadi sampai dari juga dari ini untuk memperjelas saja apakah berarti itu kapal selam sudah ditemukan di dalam baik dari keretakan apakah masuk dalam air, ya kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian kabin-kabin yang air tidak bisa masuk di situ, karena di dalam kapal selam kan juga ada sekat-sekatnya begitu. Apabila itu ditutup, ya tutup itu bisa air tidak masuk. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi di dalam ruang-ruangan ini kan dibagi per kompartemen. Ya, dibagi per kompartemen. Apabila keretakannya mungkin di depan, kemudian anggota sempat menutup, ya mungkin ada kemungkinan tidak kemasukan air di situ. Jadi di kapal itu, baik kapal tasir maupun kapal selam, ada kompartemen-kompartemennya yang bisa ditutup dengan yang pintu kedap yang diputar. Kemudian tadi ya dari datum yang ada, kemudian dari deteksi magnetometer maupun dari tadi evaluasi dari rigel yang kemarin sebenarnya sudah ada data-data itu dari PRU, tapi karena kemampuannya tidak seperti kemampuannya rigel, sehingga tadi kita tindak lanjuti dengan rigel mulai subuh tadi menggunakan multi beam echo sounder dan semuanya lebih mengarah ke situ. Nah ini tadi sebelum kita berangkat sebenarnya masih dalam pendeteksian dan penyelidikan dan juga nanti evaluasi dari multi beam echo sounder tadi. Sehingga untuk menentukan apakah itu Kali Nanggala atau bukan. Tapi dari data-data yang ada di sektor itu, kemudian dari keluarnya barang-barang ini, kemudian dari minyak, kemudian dari gelembung awal saat masuk itu, kemungkinan besar ada di situ. Cukup ya? Ya? Cukup. Apa? Mikro? Terakhir Pak dari ya. Tadi disampaikan bahwa cadangan oksigen itu sudah habis karena 72 jam, lalu apakah masih ada cadangan lain yang dimiliki, bagaimana mungkin kalau misalnya apakah masih bisa bertahan, apa cadangan yang mereka miliki Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Terus silakan. Satu lagi. Jadi yang kemarin saya sampaikan 72 jam itu ketika kapal breakout. Tapi ketika kapal ini memiliki tidak breakout atau memiliki kemampuan kelistrikan, ini bisa sampai 5 hari. Ya bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, kita tidak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, karena saat yang saya sampaikan awal bahwa tim penjejak dari Kopaska waktu kapal ini masuk itu lampu masih hidup semua. Bahkan isyarat-isyarat untuk peran tempur, peran menyelam ini masih terdengar dari kapal penjejak Kopaska yang jaraknya 50 meter dari kapal selam tersebut. Sehingga dari situ
saya menentukan bahwa kapal itu tidak blackout. Namun demikian, kalau saat penyelam ini blackout, nah kemarin ya saya sampaikan kemampuannya hanya 72 jam. Tapi kalau ini kelistrikannya ternyata hidup, itu bisa bertahan 5 hari. Cukup ya. Baik, rekan-rekan media sekalian, kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini, dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, adalah bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.